Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas yang berjudul Bayinya Judi Online. Nah, di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama dari saya sendiri adalah Bagas Wardana Arianja. Kedua ada Noval. Ketiga ada Ray. Keempat ada Haikal. Kelima dan ada Fikri. Baik, selanjutnya kami akan langsung memulai tentang bahayanya judi online ini. Nah, menurut pandangan kalian pribadi, judi online ini gimana tentang keadaannya sekarang di Indonesia? Siapa dulu? Jawab. Kalau menurut aku judi online ini semakin banyak di Indonesia dan korbannya itu adalah anak-anak muda sekarang. Ya. Jadi judi online ini dia membuat candu seseorang dengan memberi jackpot di awal, kemudian merugikan pihak yang jackpot tersebut di akhir. Oke, paham. Jadi kan kayak gimana? Salah satunya itu dari pengedarnya sendiri kan, berarti dari orang-orang luar lah berarti kan jadinya. Heeh. Sama pendapat kalian juga nih, kan banyak nih dari sekarang yang menganggap bahwa game online itu nggak termasuk judi. Itu tanggapan kalian sendiri itu gimana? Soalnya kan kayak yalah nggak terlalu membahayakan kali menurut kebanyakan orang tentang gacha-gacha game gitu. Jawab ya. Jadi kalau menurut saya sih game itu mungkin ada judi yang berupa game kan. Beberapa judi itu misalnya berbentuk game, tapi kayak misalnya game gacha itu belum tentu bisa dibilang kayak judi sih menurut saya. Karena kan kita ngegacha juga nggak pakai taruhan duit. Maksudnya kayak kalau misalnya dapat bagus juga belum tentu kita dapat hasil yang bagus juga kan. Bisa jelek gitu misalnya. Ya. Nggak bisa dijual lagi jadi duit. Sementara kalau judi kan kita bisa dapetin, kita ngasih duit terus balik jadi duit. Sementara kalau misalnya kita game gacha belum tentu kan. Nah itu sih menurut saya. Menurutmu sendiri itu pandanganmu tentang game ini? Jadi bagaimana pandanganmu tentang konsep judi online yang disamarkan menjadi game? Ya kamu jawab ya, yang punya si Ray tadi. Mungkin bisa diulang Ray, gimana nanti Ray? Jadi kan sesuai pertanyaan Bagas tadi, jadi kalau menurut saya game itu memang beberapa ada yang berbentuk judi ya, memang untuk judi. Tapi kalau misalnya semua game gacha dibilang judi itu saya kurang setuju, karena kalau judi itu dalam bentuk uang akan balik menjadi uang lagi, mungkin bisa berkali-kali lipat atau lebih turun lagi. Sementara kalau game gacha sendiri kita top up, tapi kan belum tentu kalau kita dapat bagus karakter misalnya, belum tentu kita dapat uangnya berkali-kali lipat atau misalnya lebih turun. Itu sih makanya saya nggak kurang setuju kalau misalnya game itu judi sih. Gimana tanggapanmu? Jadi biasanya game juga itu ada sistem currency-nya mereka sendiri, itu kayak yang bisa ditukar untuk menjudi kan? Iya, beberapa game tapi itu kan. Ya beberapa. Iya. Kadang itu juga sistem currency di dalam game itu bisa didapat dari hasil kerja pemain itu dalam game, atau bisa juga dibeli dari shop game itu. Apakah itu tetap termasuk judi jika item currency itu termasuk judi juga, karena kita pakai uang nyata kita untuk membeli currency in game itu. Oke. Itu merupakan pendapat dari pandangan lah dari si Nopal tentang game ini merupakan judi online atau enggak. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu nih nggak tahu lah siapa aja boleh jawab ya.
sebagai mahasiswa kan, itu gimana kamu melihat judi online di kalangan anak muda? Mungkin dari kalian ada yang mau jawab? Baik, kalau menurut saya ada sih beberapa mahasiswa yang sudah terjebak judol atau sudah memainkan judol atau semacam itulah, baik berupa game atau yang memang judi online dengan mempertaruhkan uang di situs online gitu. Zeus biasanya kan? Jadi kalau untuk pencegahan sih palingan nggak terlalu berharap ya. Kita sebagai mahasiswa harus berpikir kritis kalau judi online tuh cuman jebakan lah dari bandarnya. Soalnya itu cuman ngasih kita jackpot di awal, cuman nanti pas kalau kita mainkan selanjutnya itu nggak bakal dapat biasa. Tapi kebanyakan kata orang-orang lah ya, kata mahasiswa gini, katanya tuh cuma buat hiburan, biar dapat uang cepat lah katanya. Enggak, Itu kalau gimana? menurut saya itu nggak sama sekali ya, mendapatkan uang cepat dari judol itu ya Gak mungkin lah nggak ya. mungkin lah ya. Soalnya itu cuman permainan bandar pada ini ya. Izin menambahkan ya, mungkin kalau misalnya judi dibilang buat nambahin uang belum tentu, karena kan sistemnya gacha kan. Iya. Jadi bisa aja duitnya hilang, duitnya bisa hilang semua. Jadi belum Iya. tentu Tapi bisa kan, mendapatkan kekayaan langsung. tapi kan kebanyakan kan emang dari sistemnya awalnya emang dikasih jackpot dulu, Ya, biasanya melebihi. Nah, Kan itu itu- buat candunya. Ya itu buat candu, habis itu dia pasti ketagihan dan itu pasti duitnya akan habis, nggak mungkin langsung jadi kaya dengan judi. Itu mustahil. Iya sih. Jadi iya sih emang harus gitu. Oke, kita masuk lah ya. Nah, ini nih kebanyakan nih dari pertanyaan lah. Dampak kehidupannya dari setelah kita menjudol tuh apa sih sebenarnya? Menurut kalian apa aja yang masih belum kebanyakan orang lihat? Izin menjawab. Kalau menurut saya dampaknya itu hidup kita kurang tenang. Oh iya. Ya karena apa? Kenapa kurang tenang? Karena itu uang yang kita dapatkan itu kalau secara hukum Islam haram. Iya. Dan sesuatu yang haram itu Ah. membuat hati kita bisa gelisah, doa-doa kita nggak diterima dan tidak disukai oleh Allah sendiri. Apalagi jika kita sampai terlilit lilitan hutang gitu untuk judol. Oh iya. Nah, Betul, setuju. betul. Apalagi nanti pasti dari permainan-permainan itu ntar kita pasti juga akhir-akhirnya pasti minjem duit juga gitu-gitu, minjem kesana kesini, usahakan supaya kita bisa balikin modal gitu dari efek kecanduan itu. Jadi efeknya buruk banget lah, negatif kalau udah kecanduan judi itu. Iya, betul. Nah, tapi nih kan ada nih biasanya orang yang judol. Dia tuh misalnya menang terus ya kan. Dia tuh berpikirnya gini, kalau beli makanan kan, itu kan nanti haramnya sampai ke badan-badan atau apa gitu kan. Adalah dari Islam kata bilang gitu. Tapi yang orang ini dia berpikirnya kalau kayak gitu mending aku beli benda aja, nggak usah makanan. Jadi orang tuh kadang belinya kayak handphone atau PS, action figure dan lain-lainnya lah. Itu menurut kalian gimana? Izin jawab. Kalau menurut aku sendiri itu tetap sama kayak makanan umum, karena udah ada dibilang di hadis kelima nggak salah aku ya. Jadi bang, ada hadisnya itu seorang pria dia memakai baju yang haram, pokoknya semuanya yang haram lah, tidak termasuk makanan, itu mendarah daging juga. Sampai dia emang meninggalkan hal tersebut. Oke. Baik Pak, mungkin ada pertanyaan untuk mereka lagi gitu atau apalah? Kayaknya saya akan beri simpulan atau tanggapan. Jadi mulai dari bagaimana judul ini memengaruhi mahasiswa. Jadi Sabar dulu. Dulu closing kita ini. Pertanyaan aja dulu. oke.
Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengurangi atau paling enggak mencegah agar judul ini tidak masuk ke dalam kehidupan mahasiswa. Mungkin ada dari kalian yang bisa jawab. Baik, kalau menurut saya yang pasti kalau ada ajakan dari teman atau siapapun mengenai judul ini, kalau lihat dari iklan ya harus berani nolak lah, harus nolak. Iya, betul. Soalnya nanti kalau udah nyoba sekali biasanya bakal ketagihan. Terus biasanya gimana ya? Palingan nanti harus ada, kalau dari ini ya, pihak universitas misalnya ngasih sosialisasi mengenai dampak apa saja dampak buruk dari judul ini, biar semua mahasiswa tahu lah apa aja yang bakal terjadi kalau sudah kecanduan judul. Ya, betul. Sama mungkin pertanyaan terakhir lah ini ya. Mungkin ada pesan singkat untuk pendengar atau apa gitu tentang bahaya judul. Jadi seperti kita tahu judul ini sangat membahayakan bagi masyarakat, bagi mahasiswa maupun masyarakat, sehingga judul ini harus secepatnya ditangani, mau dari pihak manapun, entah pemerintah ataupun dari siapapun, agar masyarakat tidak ada yang rugi dari modus judul ini. Betul. Baik, mungkin ini closing ya dari kami semua. Oke. Jadi baik teman-teman yang pendengar, jadi judul itu bukan solusi hidup ya. Sulit terjerat, sulit keluar, tapi bukan berarti tidak bisa. Dan kemenangan sesungguhnya dari penjudi online itu adalah ketika dia sudah berani untuk tidak melakukannya lagi. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.